Bang Iwan, ini beneran nggak ini isu ini soal coblos 3 pasang calon? Siapa yang menyeruakkan isu ini? Ya, terima kasih Mas Doni. Jadi kalau ada penggerak, ini nggak ada. Ya, namanya anak abah itu kan solidaritas. Ya, pendukung Anies itu kan militan. Jadi kan saya mengkoordinir itu relawan itu di grup itu ya seperti itu isinya. Saya coba bilang mengatakan juga, coba kita di antara terburuk, coba kita pilih terbaik. Tetap aja belum. Ya, tetap aja saya harus menghargai ya. Namanya perasaan itu, hati itu yang merasa dihianati. Ya, ini kan politik jahat. Udah berapa kali saya katakan Mas Doni, Jakarta itu dimenangkan oleh Pak Anies. Kalau tidak masuk suara luar negeri, itu Pak Anies menang melawan Prabowo itu 300.000. Artinya kan memang rakyat Jakarta itu inginnya Pak Anies. Itu suara arus bawah. Tetapi di elit ini bagaimana caranya supaya Pak Anies tidak maju, kan begitu. Berkali-kali 3 partai mendukung, kemudian satu-satu mundur, kemudian PDI juga saya mengikuti. PKS aja pergi kok yang katanya setia. Nah, itu dia. Tapi kenapa salahkan orang lain kalau PKS saja yang awalnya setia tahu-tahu juga putar kanan? Kita tidak salahkan, tapi ini kita lihat karena saya mengikuti dari hari ke hari bersama Pak Anies itu, melihat bagaimana skenario politik-politik jahat itu bermain. Masyarakat kan tidak tahu kan PKS paling inginnya masuk jadi menteri, tidak semudah itu. Ada 3 partai, harusnya kemarin kalau DKI itu ada 8 pasangan harusnya, Bang Doni. Tapi karena ditekan, Pak Anies itu tidak boleh. Kalau maksudnya asal bukan Anies begitu asal ya? Bukan Anies. Tapi saya dengar ini awalnya Bang Refli Harun juga nih yang mulai gosok-gosok, kemudian ditangkap sama teman-teman relawan Anies begitu? Tidak juga, Bang Refli itu ada di grup itu juga, di grup saya ini ada, nanti saya tunjukkan ada itu di kutu-kutu relawan itu. Jadi ini confirm aksi kekecewaan? Oh iya, dari bawah, karena Bang Refli itu kan dia ada podcast, melihat suara-suara bawah, dia disampaikan. Jadi bukan, itu nggak bisa dibentuk. Kecewa kemudian mau memboikot begitu? Artinya begini, ini kalau kita lihat, kalau Mas Doni inget tahun 98 ya? Belum lahir aku Bang. Gak usah bahas-bahas tahun lah, ntar ketahuan umur aku. Jadi intinya itu, Bu Mega pun pernah, karena melihat kekecewaan Orde Baru, itu meminta kepada pendukungnya untuk tidak datang ke TPS. Iya, golput. Golput. Artinya kalau kata KPU itu kalau mengajak bisa dipidana. Ini kan tidak ada yang mengajak. Nah, tapi Anda tidak mengajak orang untuk coblos 3 pasang calon? Tidak. Apalagi saya mengkoordinirkan, saya melihat kecewa itu. Kecewa iya. Tapi ini cara boikot tanpa mengajak. Sampai saat ini. Nah, jadi kalau saya diminta berkali-kali di TV, ini rasa kecewa ya. Mudah-mudahan saya minta juga kepada tim pemenangan partai-partai yang lain itu, coba kamu tunjukkan visi misi kamu yang ya lebih baik dari Pak Anies. Kita melihat kalau ada lebih baik, dukungan bisa dialihkan ke situ. Begini Mas Doni, Pak Anies itu kan sangat peduli sama rakyat miskin. Bagaimana waktu di TV One itu orang miskin itu di Rusun Nagrak itu minum saja harus dari air comberan. Itu saya menangis loh Bang. Jadi bagaimana Pak Anies itu dulu memanusiakan mereka, dibuatin rumah susun macam-macam dan juga dibuat listrik semua. Ya, jadi mereka diajak hidup mandiri di kampung Bayam itu. Dan mereka sangat-sangat selama 2 tahun itu PJ Gubernur, mereka bukan hanya dimanusiakan, malah dipenjara Bang Doni. Itu kan anak abah itu atau pendukung Pak Anies itu sangat marah melihat seperti itu. Nah, kalau seandainya ada calon-calon yang menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat miskin, boleh dialihkan dukungan ke situ. Bukan hanya itu, minimal Bang Doni, Doni baik sekali ya rupanya. Begitu, impanya kalau Bang Doni calon ya, dibilang kan. Sayangnya aku bukan calon ya. Seandainya lah ya, seandainya Bang Doni calon di DKI, yang tadinya orang nggak suka aja. Akhirnya luluh juga hatinya. Itu kan seperti kayak jodoh gitu ya. Baik juga ya. Jadi Bang Iwan, ini confirm